Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan menjagai kita semua dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, sungguh itu semua karena kasih karuniamu, kebaikanmu, anugerahmu yang selalu Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau bersyukur. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir buat setiap kami, Engkau menjamah setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan Dia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan Dia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku, anugerah besar bagi kami Tuhan. Mari sembah, sembah percaya Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Yesus Tuhan, Ina masyarakat. Kau Allah Immanuel, Kau bersama-sama kami. Benar Tuhan, anugerah-Mu melimpah, sungguh sangat besar bagi setiap kami, umat-Mu, orang-orang pilihan-Mu yang Kau pilih. Tuhan Yesus ada bersama dengan Engkau. Terima kasih. Berfirman-Lah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mau mendengar kebenaran-Mu, dan biar
biarlah firman-Mu itu yang boleh memberi kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap ada bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Ya, shalom saudara, saya mau sampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan dari Yesaya 54 ayat yang keempat. Yesaya 54 ayat yang keempat berbunyi apa saudara? Dikatakan di sini, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Puji Tuhan saudara, malam hari ini Tuhan berikan firman dari Yesaya 54 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Tuhan katakan janganlah takut saudara. Ya, banyak orang yang merasa takut saat ini. Banyak orang yang merasa kehilangan akal saat ini saudara. Dengan keadaan yang seperti ini. Ya, Tuhan katakan sebab engkau tidak akan mendapat malu. Mungkin engkau merasa di masa-masa yang seperti ini banyak hal yang membuat engkau sepertinya turun sejenak. Sepertinya turun sejenak, Tuhan katakan. Jadi turun tidak selamanya turun saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Hanya saja kadangkala kita diizinkan untuk belajar mau merendahkan hati dulu saudara. Rendah hati, ya, itu Tuhan kehendaki. Supaya apa? Ketika Tuhan melihat bagaimana saudara dan saya ketika sedang menghadapi proses, sedang menghadapi berbagai macam masalah apapun yang saudara hadapi saat ini saudara. Dan Tuhan lihat saudara dan saya, kita tidak menghujat Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara percaya ketika saya pertama kali mengikut Tuhan, banyak orang yang mencibir saya. Bahkan ketika saya mengikut Tuhan, tidak lama kemudian suami saya juga meninggal saudara. Dan ketika suami saya meninggal, saya tidak tahu bahwa saya itu hamil. Ditinggal suami itu hamil 2 bulan di dalam kandungan saya. Yaitu anak saya Samuel ini yang sekarang sudah bersama kami untuk mengiringi dalam ibadah YouTube ini saudara. Waktu itu dia 2 bulan di perut, saya tidak tahu. Loh bagaimana kok bisa ibu tidak tahu? Ya saudara maaf, saya masih setiap bulan masih menstruasi saudara. Sehingga saya tidak tahu bahwa saya itu hamil saudara. Dan puji Tuhan apa ketika tahunnya itu ketika saudara 3 hari setelah suami saya dipanggil Tuhan. Waktu suami saya mau dipanggil Tuhan, itu Tuhan suruh puasa Ester saudara. Hari pertama puasa Ester, saya masuk hari pertama puasa Ester, suami saya meninggal. Jadi papanya ini meninggal. Saudara, waktu itu saya mau berurap karena banyak hamba-hamba Tuhan yang datang katakan engkau harus berurap, engkau harus makan karena suamimu sudah meninggal. Maaf saudara, saya puasa bukan puasain suami saya meninggal ini tadi saudara. Tapi saya disuruh Tuhan sebelum suami saya meninggal. Saya disuruh puasa waktu itu saudara. 3 hari puasa Ester, tidak makan, tidak minum. Tapi puji Tuhan hari yang ketiga saudara. Waktu saya mau makan saudara, saya itu tahu-tahu seperti orang mau tumpah. Gitu saudara. Lah ketika saya seperti itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gak lucu. Maksud saya ngomong sama Tuhan, saya puasa
mertua saya, ibu saya waktu itu mereka belum mengenal Tuhan. Ibu saya sendiri pribadi yang sekarang sudah almarhum. Mereka katakan, ini karena kamu puasa. Jadi mereka menganggap ibu saya dan mertua saya itu sakit emah. Padahal waktu saya makan dan minum, saya sudah boleh makan dan minum hari ketiga setelah pulang dari kuburan, menguburkan suami. Saudara, apa yang terjadi? Saya boleh minum, Tuhan minum. Sudah boleh makan lah. Ketika makan, saudara, kemudian terjadilah itu tadi saya seperti orang mual-mual mau tumpah. Dan saya tanya, Tuhan, masa aku puasa sampai aku kena sakit emah? Sudah tidak mungkin kalau Tuhan yang suruh puasa, saudara. Ternyata Tuhan bicara lagi kepada saya, aku beri kamu anak. Saudara, ketika saya mendengar itu, saudara, aku beri kamu anak, saya sempat kaget, saudara. Saya kagetnya begini, Tuhan, saya merasa ada merasa malu, tidak karu-karuan perasaan itu timbul di dalam hati pikiran saya. Tidak ada suami, saya hamil lagi, nanti bagaimana kata orang? Dikira saya ini hamil dengan siapa? Yang nggak pernah dengar tahu saya itu hamil, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika saya diminta untuk orang tua saya check up periksa darah, ternyata benar, saudara. Waktu saya pulang, waktu itu saya masih naik becak, saudara. Di tengah-tengah perjalanan becak, ya, saat Tuhan itu bicara kepada saya. Waktu saya merenung, Tuhan, suami gak ada, saya hamil. Bagaimana nanti kata orang? Kemudian Tuhan katakan apa? Kamu tidak akan dipermalukan, Bi. Tuhan panggil saya itu Bi, pakai nama suami saya. Aku tidak akan mempermalukan kau, maksudnya Tuhan tidak akan mempermalukan saya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Bahkan kamu tidak akan malu tersipu-sipu, Tuhan katakan. Itu benar, saudara. Dan puji nama Tuhan, saudara. Ya, yang saya tidak mengerti, ternyata, saudara, suami saya belum tahu kalau saya itu hamil. Tapi suami saya sudah bicara kemana-mana, ke teman saya, kemana, bahwa nanti aku mau punya anak lagi. Dan anakku laki-laki, itu benar, saudara. Aku nanti punya anak lagi satu. Dia katakan seperti itu. Padahal dia sendiri tidak tahu bahwa saya ini lagi hamil, mengandung, itu belum tahu, saudaraku. Tapi puji nama Tuhan, di saat saya merasa malu, ternyata, saudara, banyak orang yang sudah tahu, teman-temannya suami saya bilang sama mama saya, Tante Lili itu ditinggal suaminya, dia lagi hamil loh. Oh iya, masa? Ketika saya ditanya, saya memang tidak tahu, saudara. Tapi saya tahunya pada saat 3 hari setelah suami saya meninggal. Saya makan, Tuhan bilang, yang saya pengen muntah itu, Tuhan katakan, aku beri kamu anak lagi. Itu, saudara. Ternyata benar, saudara. Tuhan berikan. Dan sempat waktu itu, karena orang tua saya belum mengenal Tuhan waktu itu, mereka pengen supaya saya menggugurkan anak itu. Tapi saya perkatakan, saya tidak akan lakukan itu. Ya, saya percaya Tuhan pasti punya rencana buat anak itu, saudara. Dan sungguh kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saya lanjutkan firman Tuhan. Sebab janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Sehingga saya tidak malu, saudara. Saya tadinya merasa gimana ya nanti ya, yang saya tadinya kurus, saudara. Sering Tuhan suruh saya itu puasa ya, saudara. Sehingga nanti tahu-tahu mendadak suami tidak ada, perut besar, bagaimana perasaan saya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Tidak, saudara. Firman Allahmu hanya sesaat lamanya, Tuhan katakan, aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Mari, saudara, jangan kau kadang merasa malu mungkin. Oh, anakku kok begini, aku punya anak kok lahir cacat, aku punya anak kok begini, begitu, suamiku kok begini, kenapa aku menikah kok dapat suami yang begini. Ya, saudara, kita sudah tidak
perkatakan itu, kita tidak berdebat lagi dengan itu. Saudara, kalau merasa dipermalukan, dihina, itu saya, waduh, sudah tidak bisa dihitung, saudara. Perkataan-perkataan orang yang sangat menyakitkan, saudara, ya, tentang anak saya, tentang saya. Oh, kok enggak, kok maksudnya tidak ada suami, ada anak, bagaimana nanti begini begitu. Dan anak yang dikatakan mungkin dia cuma melayani saja, saudara. Memang Tuhan panggil dia sebagai hambanya untuk dia melayani Tuhan. Tapi saat ini memang keadaan masih berhenti, saudara. Ya puji Tuhan, saya katakan bersabar. Orang yang bersabar menantikan Tuhan, itu Tuhan tidak akan mempermalukan, benar saudaraku. Ya, orang yang bersabar itu dikatakan dia mendapat kekuatan. Oleh karena itu, mari saudara, saya sampaikan, engkau yang punya anak saat ini, keadaan anakmu bagaimana, engkau jangan malu. Tuhan bisa pakai anakmu dalam kekurangannya. Bisa Tuhan pakai dia dalam kekurangannya. Saya pun tidak melihat keadaan anak saya saat ini. Yang saya lihat nanti ke depan, saya percaya, saudara, suatu ketika Tuhan juga akan nyatakan kasihnya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan firman. Mari saudara, saya berdoa buat saudara semua. Bapak, terima kasih. Kalau engkau nyatakan kuasa kasih-Mu kepada kami, Tuhan, engkau juga nyatakan kuasa kasih-Mu kepada anak-anak-Mu yang lain. Jangan sampai kami menghujat engkau, jangan sampai kami sungut-sungut, kami marah kepadamu. Karena keadaan kami, karena anak kami, karena suami kami, karena istri kami, karena siapapun yang mungkin saat ini engkau sedang dambakan, rindukan itu sesuatu yang kau inginkan. Tetapi kalau itu belum terjadi seperti apa yang kau rindukan, saudara mengucap syukur, kata Tuhan. Mengucap syukur, kata Tuhan. Kalau engkau direndahkan, engkau akan ditinggikan oleh Tuhan Allahmu, saudara. Dan kau tidak akan dipermalukan, bahkan kau tidak akan malu, tersipu-sipu. Itu firman Tuhan. Itu yang saya pegang, saudara. Tuhan ingatkan firman itu kepada saya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak ada satu yang kebetulan, saudara. Terima kasih, meskipun masih banyak kekurangan kami, Tuhan. Anak-anak kami, siapapun, istri, suami kami, masih banyak kekurangan. Tetapi kami mau belajar untuk kami boleh terus berpikir positif. Dan kami boleh terus memandang ke depan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berdiam, Allah yang melihat dari surganya yang kudus, hendak memberkati setiap kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba melepas berkat Tuhan turun atas seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Mari Tuhan nyatakan bahwa Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya kami kadang-kala diminta untuk bersabar dan tunggu waktuku, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami direndahkan, Engkau yang ditinggikannya pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati Bapak Jokowi, berkati saat ini siapapun Tuhan, orang-orang yang sedang membutuhkan jamahan-Mu, kesembuhan, mujizat-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Selamatkan seluruh bangsa kami Tuhan dari keterpurukan, khususnya dari penyebaran virus corona ini. Engkau sendiri yang memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Terima kasih Kau berkati seluruh para medis dan semua yang berada di depan, khususnya para dokter Tuhan yang berdiri di garis depan. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih kebenaran-Mu yang boleh terus merdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami melepas segala berkat Tuhan. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai masalah kesesakan apapun Kau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.